berkaitan dengan beberapa riwayat sudah pernah saya sampaikan. Jadi Pak AR itu punya pendapat bahwa Islam itu agama yang paling unggul, agama yang benar, agama yang harus diamalkan, ditindaklanjuti. Nah, kalau kemudian kita melihat kepada bidangnya, kalau kita kelompokkan mungkin pakai teori apa, sosiologi apa itu kan lalu ada masalah-masalah sosial, masalah ta'awun dan sebagainya. Nah, karena itu, tetapi semuanya itu sangat merupakan satu kesatuan. Karena itu Pak AR itu berpendapat bahwa yang namanya dalam agama yang luas tadi, politik itu penting. Karena itu politik itu harus diusahakan, diikhtiari dalam pengertian politik bukan dikuasai oleh saya, oleh dan sebagainya, tapi oleh kita umat Islam. Artinya umat Islam itu harus menguasai politik. Kalau bisa ya utuh, tapi kalau belum bisa, ya yang ada itu posisi-posisi politik itu dimanfaatkan. Jadi misalnya begini, misalnya di desa. Di desa itu kan kekuasaan ada pada kepala desa. Nah, kalau kepala desa ini baik, orangnya misalnya Islamnya baik, syukur Muhammadiyah, itu kemudian kepala desa itu bisa mengatur. Karena kepala desa itu harus didekati. Karena itu Pak AR itu selalu berusaha dimanapun menemui pemimpin-pemimpin politik pada tingkatannya masing-masing. Kalau ditugaskan oleh Muhammadiyah, misalnya ke Makassar, ya itu lalu bagaimana menemui Gubernur Makassar. Kalau Gubernur Makassar pada waktu itu yang kuasa adalah Pangdam, ya Pangdam. Kalau di Riau misalnya ya Gubernur, atau kalau di kabupaten ya Bupati. Karena ini penting. Tadi Pak Lukman misalnya menyinggung soal Gubernur Riau, yang mengatakan bahwa orang kalau ini asas monoloyalitas, kalau tidak mau ikut kalau mau ikut pemerintah, mau jadi pegawai negeri ya keluar dari Muhammadiyah. Tapi kalau Muhammadiyah milih Muhammadiyah ya keluar dari pegawai. Nah, ini sebenarnya bukan hanya kasus di Riau, tapi juga di tempat lain. Karena itu kemudian Pak AR mencoba yang menemui yang waktu itu penguasa di Menteri Dalam Negeri adalah Amir Mahmud, Jenderal Amir Mahmud. Lalu Pak AR ketemu Pak Amir Mahmud, nyatakan, Pak Amir, mohon informasi apa betul Bapak itu membuat semacam perintah atau edaran atau anjuran bahwa orang-orang Muhammadiyah yang jadi pegawai negeri harus keluar. Iya, tinggal pilih. Kalau memang menginginkan jadi pegawai negeri ya keluar dari Muhammadiyah. Jadi kalau ingin jadi Muhammadiyah ya keluar dari pegawai negeri. Oh begitu. Nah, lalu Pak AR mengikuti cara Kiai Ahmad Dahlan. Ketika ingin mengajar di Budi Utomo itu Kiai Dahlan kan mengatakan, apa boleh saya mengajar agama Islam di Budi Utomo? Oh enggak boleh, karena di Budi Utomo itu agamanya macam-macam, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Nah, lalu Kiai Dahlan waktu itu menawar, kalau saya mengajar budi pekerti boleh? Oh boleh sekali. Nah, Pak AR itu lalu mengikuti cara Kiai Dahlan itu kepada Pak Amir Mahmud. Kalau begitu begini Pak Amir, kalau misalnya orang Muhammadiyah, bekas Muhammadiyah, dulu pegawai negeri, tapi karena Pak Amir melarang menjadi anggota kalau menjadi korpri itu menjadi pegawai negeri harus keluar dari Muhammadiyah. Boleh enggak bekas anggota Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah yang sudah tidak di Muhammadiyah tapi menjadi pegawai negeri itu mengadakan pengajian, itu boleh enggak? Oh, kalau itu boleh sekali. Apa betul? Betul, malah nanti saya bantu. Kalau memang ada orang Muhammadiyah yang ingin mengadakan pengajian, itu saya bantu. Betul itu, betul. Terima kasih Pak. Nah, lalu Pak kemudian keliling seluruh Indonesia
mendatangi orang BWM mendatangi itu, dan juga di setiap provinsi atau wilayah yang didatangi itu Pak R menemui gubernurnya. Lalu Pak R misalnya kepada Muhammadiyah menganjurkan itu orang-orang Muhammadiyah yang bekas Muhammadiyah yang jadi pegawai negeri itu supaya selalu mengadakan pengajian. Sebab yang penting Islam itu harus ngaji dan ngaji. Nah, lalu kemudian bergerak. Jadi Pak R melakukan komunikasi dua hal, satu kepada BWM, satu kepada gubernur. Kalau gubernur nggak ada, yaitu kepada Pangdam dan seterusnya. Nah, alhamdulillah dengan keliling susah payah itu ke sana kemari itu akhirnya banyak kantor-kantor, di kantor-kantor itu muncul pengajian-pengajian. Nah, bahkan kemudian kalau ketemu Pak Amir Mahmud mengingatkan itu supaya dibantu dan sebagainya, itu malah kemudian di kantor-kantor di kepolisian apa di mana itu pada berdiri musola, ada yang semangatnya tinggi membangun masjid. Nah, jadi itu semacam semacam cara untuk bagaimana supaya Islam itu kuat. Nah, Islam itu kuat, nah itu harus mendekati pejabat atau penguasa. Karena itu kekuatan di Kementerian Dalam Negeri itu letak kekuatannya pada Pak Amir Mahmud. Nah, sementara kalau di provinsi-provinsi itu kekuatannya pada gubernur dan kadang-kadang dengan Pangdam. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak R dengan kekuatan bagaimana supaya politik itu walaupun tidak dimiliki secara langsung oleh Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah bisa menggunakan kekuatan politik yang ada di situ untuk kepentingan pengajian, kepentingan dakwah dan sebagainya. Pernah ada kasus di Parepare. Waktu itu Muhammadiyah akan mengadakan musyawarah wilayah se-Sulawesi Selatan, tapi tempatnya di Parepare. Waktu itu dilarang, ada edaran dari Dandim, pokoknya tidak boleh dari Komandan Kodim. Nah, ya. Lalu Pak AR mempelajari siapa pangdamnya dan sebagainya. Nah, ketemu pangdam itu namanya Jenderal Seno, kalau tidak keliru mantan Kopassus. Nah, tanya aslinya mau, ternyata dicari informasinya, ternyata dia orang dari Jawa. Saya lupa Jawa mana. Karena orang Jawa, maka Pak AR kemudian berusaha untuk ketemu pangdam. Begitu ketemu Jenderal Seno, Pak AR mengatakan silaturahim, dan karena dia orang Jawa, langsung Pak AR pakai bahasa Jawa. Nah, yang intinya begini, Pak Seno, Pak Jenderal, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Ya, alhamdulillah istri baik, putra-putra alhamdulillah, anak-anak saya juga baik. Nah, saya mohon informasi Pak Jenderal, itu ada kabar bahwa Komandan Kodim melarang musyawarah Muhammadiyah yang akan dilakukan di Parepare Muhammadiyah. Oh, tidak ada. Ya, tapi menurut mereka ada. Coba mohon informasi bagaimana sebenarnya. Lalu saat itu juga Pak Komandan Panglima itu nelpon Komandan Kodim. Nah, lalu telepon. Ini Muhammadiyah dibantu supaya akan mengadakan musyawarah di Parepare. Oh ya Pak, siap. Nah, begitu sudah Panglima dan Komandan sudah begitu, lalu orang-orang Muhammadiyah yang di Sulawesi Selatan, khususnya yang mempersiapkan musyawarah di Parepare itu lalu berjalan lancar. Dan itu hal-hal semacam itu banyak dilakukan oleh Pak AR. Apakah itu di tingkat desa, apakah itu di tingkat kabupaten, apakah itu di tingkat provinsi atau di tingkat pusat. Nah, kalau di tingkat pusat, ya Pak AR berusaha mendekati sampai kepada orang-orang yang punya jabatan di pusat. Misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Lukman kaitan dengan undang-undang pendidikan. Itu Pak R lalu wirawiri itu. Ada ketemu Pak Daryatmo, ada ketemu Menteri Dalam Negeri yang waktu itu mantan sebelum Amir Mahmud, Basuki Rahmat. Nah, itu jadi ketemu wirawiri. Bahkan dengan ya ketua Golkarnya ya, tapi akhirnya kuncinya memang pada Pak Harto sendiri. Nah, sehingga pasal-pasal yang sangat menyakitkan hati orang Islam atau kaitan dengan pendidikan itu alhamdulillah bisa dikurangi. Demikian pula pada waktu
masih tahun 74 waktu menyusun undang-undang perkawinan itu. Pak R juga wirawiri. Karena waktu itu tiga kekuatan itu ada apa? PDI, P3, satunya Golkar. Tapi ada satu fraksi yang tidak, yaitu fraksi ABRI. Maka fraksi ABRI ini ditempel oleh Pak R, didekatinya. Jadi ketua-ketua fraksinya itu ya apa? Pimpin partainya didatangi. Itu semua berusaha didatangi. Jadi Pak R itu selalu berusaha kalau ke atas bagaimana ya mendekati orang-orang yang punya kekuasaan itu. Besar atau kecil mereka itu sangat menentukan. Nah, ini yang dilakukan. Kita berharap mudah-mudahan para pemimpin Muhammadiyah itu bisa berkomunikasi atau berdakwah mendekati para pemimpin di tingkat apapun. Apakah di tingkat desa, apakah di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, sampai kepada tingkat. Jadi kita tidak usah sombong, mentengkelek kalau bahasa Jawa, tapi juga tidak usah berkacak pinggang, tapi juga jangan menunduk-nunduk lalu apa ya seperti minder atau seperti apa. Nah, Muhammadiyah itu Islam itu sejajar dengan yang lain. Itu yang pertama, yang kaitan dengan politik. Karena begini, Pak R itu punya pengalaman politik sedikit, yaitu dulu pernah menjadi anggota DPR di tingkat provinsi DIY. Ketuanya waktu itu kebetulan Pak Wibowo Purwadijoyo, fraksi Masumi. Sehingga ketika muktamar di terakhir itu Pak R jadi ketua panitia, dan itu sempat ketemu Pak Prawoto, dan ketika ketemu Pak Prawoto membubarkan diri itu lalu Pak R, kok kita tidak melakukan perlawanan waktu itu Pak R. Jawaban Pak Prawoto, Pak R, orang Masumi itu belum semua seperti kamu. Ada yang semangat seperti kamu, tapi ada yang karena itu ya. Kalau saya melawan, kita kalah dengan Bung Karno, dengan mereka punya tentara, mereka punya polisi, dan nanti yang akan kacau balau adalah apa ya, seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah dan sebagainya. Itu nasihat dari Pak Prawoto pada Pak R.